Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdu dengan NIM 21000160008. Ya, jadi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai web sisi server pada arsitektur MVC ya. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa saja yang ada di dalamnya, termasuk basic-basicnya juga, terus apa juga itu definisi dari web sisi server dan apa manfaatnya, kenapa, apakah itu penting gitu ya. Terus bahasa pemrograman apa yang sudah bisa masuk kategori MVC gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya ya yang perlu dibahas. Oke, mungkin tanpa basa-basi kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini apa itu pemrograman web sisi server? Ya, pemrograman web sisi server ini adalah proses pembuatan aplikasi web yang berjalan di server ya tentunya, dan menghasilkan output yang dikirim oleh browser pengguna. Nah, jadi ini dimaksudkan server adalah sebuah layanannya. Oke. Pada umumnya, bahasa pemrograman web sisi server ini melibatkan bahasa pemrograman ya. Nah, contohnya itu seperti PHP. Dia bisa menggunakan framework apa? Nah, dia bisa menggunakan framework Laravel ataupun CodeIgniter ya. Terus kemudian ada Python, dia punya framework yang namanya Django atau enggak Flash gitu. Nah, terus Node.js punya Express, Nest dan yang lainnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa itu adalah sebuah kerangka-kerangka yang memudahkan kita agar kita bisa mudah untuk membuat aplikasi web servernya gitu ya. Oke. Yang kedua, apa itu MVC dan mengapa MVC penting dalam pengembangan aplikasi web? Ya, jika kita lihat konteksnya lagi, saya kasih garis bawah yang di bagian MVC. Mengapa MVC penting dalam pengembangan aplikasi web? Itu menurut saya opsional ya. Itu menurut saya opsional karena masih ada banyak arsitektur yang ada di luar sana selain MVC yang jauh lebih bagus gitu ya. Jadi menurut saya MVC ini opsional gitu. Nah, jadi apa itu MVC? MVC itu adalah singkatan dari model, view, dan controller ya. Nah, pada sebuah pola arsitektur ini perangkat lunak yang menggunakan pengembangan aplikasi web. Nah, ini arsitekturnya ya. Nah, model, view, controller ini memisahkan komponen ya. Tiap komponennya itu dipisah-pisah, model, view, controller. Nah, ini yang dipisah itu berupa struktur foldernya ya tentunya. Nah, di sini model ini mempresentasikan sebagai data dan logika bisnis aplikasinya ya. Terus kemudian view ini bagian tampilan atau antarmuka atau UI-nya gitu ya, yang berkaitan dengan kliennya. Terus kemudian controller. Nah, ini bertanggung jawab untuk menghubungkan model dan juga view-nya untuk memproses permintaan si penggunanya gitu ya. Nah, MVC ini penting dalam pengembangan aplikasi web karena memisahkan tampilan, logika bisnis ya, sehingga memudahkan dalam pengembangan dan pemeliharaan dan pengujian aplikasi sisi webnya. Nah, jadi seperti itu. Menurut saya penting, itu opsional. Mungkin tergantung penggunanya apakah itu bagus apa enggak ya. Itu mungkin kembali ke pribadi masing-masing. Kalau menurut saya ini masih ada yang jauh lebih bagus selain MVC ya. Itu menurut saya sendiri. Oke, lanjut. Apa saja bahasa pemrograman sisi web server yang populer gitu ya. Nah, dan berikan penjelasan mengenai PHP ya, yang lain-lain gitu ya. Bahasa pemrograman itu apa saja? Oke, saya memasukkan ada 4 ini opsi saya yang bagus menurut saya sendiri. Yang pertama, ini ada PHP. Bahasa pemrograman open source yang digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi web. Ya, kita bisa lihat bahwa kalau kita cari di Google Trends, itu PHP jagonya ya. Maksudnya paling teratas di Indonesia. Paling nomor 1 lah di Indonesia kalau PHP itu, daripada negara-negara lain gitu ya. Nah, ini salah satu keunggulan dari Indonesia karena banyak yang menggunakan PHP untuk web sisi servernya gitu ya. Nah, di sini kita bisa cari lagi seperti Django. Selain PHP ada Django ya. Nah, Django ini adalah framework dari
Python itu sendiri ya, Python gitu ya. Nah, ini sebuah kerangka kerja open source yang digunakan untuk membantu aplikasi pengembangan web sisi server dan cepat dan juga aman. Django ini memungkinkan pengembangan untuk memisahkan tampilan dan logika bisnisnya juga. Dia udah terintegrasi MVC, jadi lebih gampang gitu ya. Kita tinggal panggil-panggil lewat terminal, itu udah gampang. Karena saya juga pengguna Django juga gitu. Nah, terus kemudian ada Java. Nah, bahasa pemrograman yang sangat populer ini ya, tentunya biasa digunakan untuk membuat aplikasi mobile ya. Seperti mobile itu Android gitu. Nah, itu Java. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengembangkan suatu aplikasi web berbasis web server gitu. Dan ini biasa digunakan sebagai pembuatan aplikasi berbasis enterprise kan. Itu luar biasa sekali Java. Itu sangat recommended buat dipelajari. Nah, Java ini menyediakan banyak sekali kerangka alat untuk mengembangkan aplikasi. Nah, jadi kerangka untuk membuat aplikasi yang ada di Java itu Spring Boot ya, Spring Boot. Nah, itu salah satu implementasi yang sangat bagus untuk pembuatan aplikasi sisi server. Karena sendiri saya pengguna Spring Boot ya, saya juga pengguna Spring Boot dan itu sangat luar biasa sekali untuk bisa digunakan pada web sisi server kita gitu, kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi web server gitu ya. Oke, terus kemudian Node.js. Nah, ini salah satu favorit saya gitu. Nah, ini Node.js ini adalah sebuah lingkungan JavaScript yang digunakan untuk berjalan aplikasi sisi server. Ya, kenapa? Karena memang JavaScript itu tidak bisa ya berjalan di sisi server tanpa bantuan si Node.js itu sendiri. Makanya Ryan Dahl, si pembuat Node.js itu membuat web sisi servernya pada JavaScript itu sendiri gitu ya. Jadi disitulah Node.js dibuat oleh Ryan Dahl gitu ya. Kalau nggak salah sih, setahu saya itu Ryan Dahl yang buat ya. Nah, terus kemudian Node.js ini sangat gampang ya untuk dipelajari juga, yang udah terbiasa ya tentunya. Nah, dia juga punya framework untuk membantu kita dalam pembuatan aplikasi sisi web server, yaitu adalah Express ya. Itu ya saya biasa membuat project itu biasa menggunakan itu ya, Express gitu. Dan masih banyak yang lainnya seperti Nest, terus Deno itu juga runtime-nya juga yang baru dibuat oleh si Ryan Dahl. Nah, itu bisa diimplementasikan. Jadi kita bisa langsung implementasi TypeScript di situ. Itu luar biasa sekali, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu 4 rekomendasi terbaik menurut saya bahasa pemrograman yang sudah support MVC, atau bukan support sih, mungkin bisa digunakan untuk membuat struktur MVC gitu ya. Struktur arsitektur MVC ya, itu bisa. Oke, lanjut. Bagaimana cara membangun aplikasi web sederhana menggunakan pendekatan MVC? Nah, jadi di sini tuh yang pertama ya, tentu kita membuat sebuah model. Tentu kita membuat sebuah folder modelnya gitu. Nah, ini mendefinisikan struktur data dan logika bisnis dari suatu aplikasi web sisi servernya gitu. Dan yang kedua, kita tentu saja membuat view-nya. Ini mendefinisikan tampilan, yaitu UI-nya atau tampilan antar muka pengguna gitu ya. Ya, seperti itu. Terus kemudian kita juga membuat sebuah folder controller yang dimana itu logika untuk menghubungkan dokumen dan view-nya serta memproses permintaan dari si kliennya, si penggunanya gitu, si usernya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa dari ketiga tersebut kita udah bisa membuat arsitektur MVC gitu ya. Itu luar biasa sekali dengan sesimpel itu ya. Jadi mungkin contohnya kita bisa lihat bahwa di sini itu saya
Sebentar, saya akan rekam dulu di sini. Oke, kita bisa lihat bahwa tampilan yang ada di sini itu saya mempunyai model ya. Ini ada model. Nah, ini sebenarnya server yang saya buat untuk modular ya. Untuk modular karena saya pasang menggunakan TypeScript agar bisa dipakai kembali gitu. Nah, di sini ada model, ini mengimplementasikan model yang isinya itu sebuah definisi untuk apa saja data-data yang ingin dimasukkan gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian model view-nya ini saya kasih terpisah karena ini adalah API ya. Model view controller, berarti kontrolnya mana? Kontrolernya ini. Ya, jadi di sini kontrolernya ini mengembalikan sebuah respon ya. Ini saya menggunakan Node.js dan juga Express untuk membangun aplikasi web sisi servernya. Nah, di sini respon kembali ke kliennya. Jadi nanti datanya akan dibalikan lagi ke kliennya gitu. Nah, terus view-nya mana? Karena ini saya menggunakan API, jadi saya kasih yang terpisah. Jadi di sini ini bagian kliennya. Ya, jadi di sini saya sudah membuat secara singkat ya. Ini cuman sekedar fetch doang. Saya ingin cuman menampilkan datanya doang, apa saja yang ada di dalam. Jadi kalau kita mau lihat seperti apa demonya, jadi demonya seperti ini. Oke ya, jadi di sini saya akan menampilkan sebuah demonya itu seperti apa gitu ya, MVC. Jadi memang di sini saya ingin menggunakan MVC untuk melakukan pengujian seperti apa demonya nanti. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memperlihatkan sekilas mengenai MVC itu sendiri itu kayak apa gitu. Ya, di sini saya sudah mempunyai project modular saya yang sudah saya buat ya sebelumnya, karena di sini saya buatnya tanpa menggunakan AI sama sekali karena di sini saya menyesuaikan kebutuhan saya nanti seperti apa project ini akan dipakai gitu. Jadi karena modular, jadi saya ingin buat project ini akan menjadi project yang akan dipakai selain satu project gitu. Ya projectnya bisa dipakai-pakai gitu lah ya, buat di lain-lain kondisi seperti itu. Nah, di sini saya buat menggunakan TypeScript ya tentunya. Terus di sini kita bisa lihat model dulu ya. Model di sini ada model, ini merepresentasikan sebuah data yang ingin dimasukkan nanti, seperti apa data yang ingin dimasukkan ke dalam database. Jadi di sini kita kasih taruh apa saja identifiernya gitu, identifikasinya. Nah, di sini saya menggunakan ORM agar lebih memudahkan kita dalam memudahkan ya dalam pengkomunikasian antara server dan juga database-nya itu. Nah, terus kemudian modelnya udah, terus kemudian view-nya kita taruh terpisah karena ini adalah sebuah API. Nah, di sini saya melakukan fetching saja untuk menampilkan sebuah datanya itu yang keluar nanti seperti apa yang ada di dalam database-nya gitu ya. Oke. Terus kemudian ini saya menggunakan HTML ya, standar biasa-biasa saja, nggak ada yang rumit ya. Terus kemudian di sini saya masuk ke model view dan juga controllernya ini. Yang terakhir kita lihat controllernya itu seperti apa. Ya, seperti ini controllernya. Jadi di sini saya menggunakan OOP ya pada TypeScript karena luar biasa sekali kalau kita menggunakan preprocessor untuk implementasi project kita gitu. Nah, di sini jika kita lihat bahwa controllernya saya terpisah ya. Jadi yang melakukan request, penanganan request saya pisah, yaitu ada pada service. Ini pada service. Ini saya atur terpisah agar lebih jauh terorganisir. Dan di bagian controller juga di sini untuk bagian responnya saya kembalikan lagi ke bagian controller di sini.
res.json, berarti saya akan mengembalikan data, mengembalikan responnya ke client side, dan datanya dikembalikan lagi ke controller ini. Data yang ada di request, data yang ada di bagian service ini akan dikembalikan lagi ke controller, dan controller mengembalikan responnya ke client side. Seperti itu ya teman-teman. Ya, mungkin penjelasan sedikit mengenai demonya. Untuk penjelasan demonya seperti ini, jadi kita langsung ke penjelasan seperti apa tampilan outputnya gitu ya. Oke, kita langsung lihatkan seperti apa tampilan yang ada di bagian Oke, kita perlihatkan seperti apa tampilan yang ada di bagian view-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa yang ada di dalam database ini saya mempunyai data seperti ini. Jadi ini adalah sebuah implementasi yang sangat bagus untuk kita pakai, untuk kita gunakan juga gitu ya. Karena MVC ini sifatnya sangat enak gitu untuk kita bangun ya. Ya seperti itu ya. Nah, terus apa manfaat dari menggunakan model view controller ya dalam pengembangan web gitu ya. Nah, di sini itu manfaatnya yang pertama itu memisahkan tampilan dan logika bisnisnya itu apa. Nah, MVC ini mengembangkan untuk memisahkan tampilan logika bisnis sehingga memudahkan dalam pengembangan pemeliharaan dan pengujian aplikasi. Ya, jadi dipisah-pisah itu tujuannya agar lebih terorganisir gitu ya, lebih mudah untuk di-develop lagi, atau kita bisa menambahkan fitur lagi itu jauh lebih mudah karena modelnya dia disusun rapi gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, terus yang kedua itu modularitas. Nah, dengan memisahkan model view controller, pengembangan dapat membuat modul yang dapat digunakan ulang dan mempermudahkan dalam pengembangan aplikasi web yang kompleks. Ya, jadi di sini kita bisa membuat sebuah webnya itu menjadi modular agar kita itu lebih gampang untuk bisa memakai kodenya itu kembali. Jadi itu hal yang lebih praktis menurut saya ya. Jadi hal yang paling menguntungkan itu adalah modularnya gitu. Nah, terus kemudian skalabilitas. Nah, MVC ini memungkinkan aplikasi web untuk dikembangkan secara modular dan memudahkan dalam pengelolaan kode, sehingga memudahkan dalam meningkatkan performa dan skalabilitas aplikasi web. Ya, skalabilitas ini sangat penting sekali, apalagi kalau aplikasi kita itu menjadi besar, itu terorganisir dan bagus untuk digunakan untuk di masa depan, itu luar biasa sekali karena sudah terorganisir ya, sudah modular, sudah tersusun rapi kode-kodenya, dan kita tinggal nambahkan fitur-fitur yang diperlukan saja agar bisa di scaling projectnya gitu ya. Nah, terus kemudian kolaborasi. Nah, dengan memisahkan tampilan dan logika bisnis, MVC memungkinkan pengembangan yang berada untuk bekerja secara terpisah pada komponen aplikasi yang berbeda. Ya, ini penting sekali ya, kolaborasi untuk bekerja secara terpisah. Jadi misal kita punya tim A, B, C, kita bisa kasihlah ke orang-orang tersebut. Misal tim A ini bekerja di model, terus tim B ini di view, terus kemudian tim C ini controllernya. Jadi lebih enak gitulah ya untuk bisa bekerja sama gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini memudahkan dalam pengujian. Nah, dengan memisahkan tampilan dan logika bisnisnya, ini pengujian aplikasi web menjadi lebih mudah karena pengembangan dapat berfokus pada pengujian logika bisnis dan memastikan bahwa tampilan sesuai dengan desain. Ya, ini pengujian yang perlu kita ketahui juga bahwa MVC itu bahwa setiap aplikasi di server itu perlu diuji. Contohnya kita bisa menguji apakah ini kodenya bagus, apakah ini kodenya efisien, apakah ini
bisa dikelola dengan baik, tentunya kita perlu pengujian ya tentunya untuk MVC, arsitektur MVC ini. Ya sebenarnya nggak MVC doang sih, tapi ada banyak sekali yang perlu dipelajari selain MVC untuk sebuah pengujian ya. Dan ini MVC juga termasuk untuk memudahkan pengujian. Kalau API kita perlu kayak API client register, contohnya kayak Postman. Terus kalau MVC ya tinggal dari view-nya, jadi lebih gampang. Tapi ya dia langsung implementasi ke view, jadi akan tampil errornya nanti seperti apa, apakah akan tampil di bagian konsolnya itu seperti apa, data errornya kalau semisal ada kesalahan gitu ya. Ya mungkin seperti itu saja. Ya mungkin pembahasan saya mengenai tugas kali ini hanya seperti itu saja. Mungkin kurang lebihnya kalau saya ada salah, saya mohon maaf, karena saya masih belajar juga. Walaupun saya sering membuat project seperti ini, saya sebenarnya sangat suka sekali untuk membuat project seperti ini. Jadi ya mungkin hanya itu saja sharing-sharing yang saya sampaikan. Langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.